pepulaan itu intinya harus cepat dan mantap dan berekspresi. Oh, guru abi aya pertarusan deui. Kan urang belajar mupeuh ya. Pilih aya pertarusan, cik cenah pepuhan teh mana jurus dasarna. Ah iya jurus dasar. Nah, eta urang cuma ngawalna ieu. Aya jurus pepuhan. Anu kapukuh ku Bapak Adung Rais ya. Terus ku Kang Rapijen ya Kang Cah guru abdi teh. Aya dasar jurus dasar 1 sampai 11. Gitu kan. Cuman ketika kita belajar pepuhan akan berbeda nanti dengan yang lain atau dengan guruku kalau kita berinterpretasi banyak bertanya. Jadi pepuhan itu bukan saja hanya jaket golong aja gitu ya. Kalau jaket gitu itulah dasar yang harus dijurung ke orang lain dari kejauhan. Jadi kalau kita misalnya ini dipegang, ini anggap itu tan, sini atau sudah disampaikan, kasih tahu dulu mukulan gerak spontan itu pasang, bisa katakan jadi alim ketika dicapakan Kumaha cara peraturan rasa nyalahian kita nggak berantak sih ke petasan nah setelah kita menguasai itu baru akan di arah jodoh bermain gerak janjinya ternyata gerak spontanitas tapi berpengaruh kepada lawan misalnya anu biasa mah berendawang ya, atau gitu sampai ayah gerakan anu istilah gerakan sensitif tapi begitu dari gitu tidak ada gerakan sendirinya nah ketika gerakan gagal itu campurkan sama gerakan baku itu terus itu yang guru aya patarosan nu janten ngabentenkeun aya silat Cimande sareng silat Cikalong itu naon nu janten ngabentenkeunana? no dia Ari Cimande bos baik Cikalong baik Cimande itu nama tempat sebetulnya nama tempat Cimande Cikalong tapi kalau kita amati bersama bahwa baik Cimande Cikalong atau Ci yang lain berbicara penca atau maenpo tetap memakai kaidah atau memakai sifat-sifat yang sudah ada seperti apa pepuhan, bendungan, ceplosan, rikesan, kawalan, seredan, buka kuncian dan sebagainya itu penca. Jadi kalau Cikalong, Cimande itu nama tempat. Kalau aliran itu ada dua versi. Aliran itu kokocoran atau aliran yang berbeda. Ya. Jadi aliran di sini kokocoran. Nah, misalnya dulu Raden Haji Ibrahim setelah beliau belajar penca dari guru-gurunya ya. Beliau itu ke Cikalong. Nah di Cikalong itu mengajarkan berbagai karakter orang, ada mengajarkan pepuhannya yang disebut permainan pakalah, ada yang belajar misalnya permainan kaidah yaitu tapelan isinya apa aja. Isi tapelan itu yang saya amati dan saya rasakan, tapelan itu isinya tuh bendungan, ceplosan, rikesan, nimbang, ngawa, ngarikes, nyeret, buka kuncian gitu. Ya. Kalau permainan pakalah pepuhan itu sifatnya benturan oleh tangan mungkin, benturan oleh sikut, oleh ini kaki yang sifatnya benturan mukul. Nah dulu konon menurut para ahli, para sejarawan, budayawan, para ada istilah permainan pakalah, musik pakalah atau permainan kaidah.
Jadi tidak ada istilahnya kalau menurut saya Cikalong begini, Cimane begitu, tetap mereka juga memakai bendung, ceplos, rikes yang ada dalam diri kita. Contoh, kita waktu kecil tidak bisa tidak belajar pencak. Tetap kita suka mukul itu bebehnya. Kadang kalau itu juga suka nahan bendungnya. Jadi istilah pencak itu diri kita. Cuman oleh orang penjaga bendung, ceplos itu dimaknakan dan ada sebab akibat, ada akibat kepada lawan. Jadi baik Cimane, Cikalong, ada Pasar Baru, Cikaret, itu pencak, itu menpo. Jadi tidak ada istilah aliran Cikalong, tidak ada menurut saya. Aliran Cimane tidak ada. Jadi inti dalam menpo itu ada bendung, ceplos, bukan? Iya. Jadi menpo itu isinya apa? Seperti ini. Badan itu ada kepala, ada tangan, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada ini dan semua. Itulah badan. Sekarang menpo. Pencak, apa isi menpo atau pencak? Ada mepeh di situ. Ada bendungan, ada ceplosan, ada rikesan, ada apa. Nah, kita harus paham itu, belajar. Saya juga dulu waktu dulu itu punya guru hanya satu sumber. Kita timbul jadi fanatik, mengidolakan. Kenapa? Karena saya tidak bersilaturahmi dengan yang lain. Ketika bersilaturahmi mendapat sangat sayang sekali kalau misalnya ini jadi hilang. Maka saya pelajari bebehnya tuh begini, ngebendung itu begini, cepos tuh begini, rikes itu begini, sampai antara kaidah dengan pakar kita harus paham. Pahamnya tidak bisa instan. Misalnya gini, saya nggak mungkin dulu bisa nggak bisa begitu, nggak bisa. Masang pun nggak bagus masang. Tapi ketika guru sering menerangkan, terus rasanya di mana, terus beliau memberikan paham, maka timbullah diri saya. Makanya ketika mencak, mau masang gini boleh, mau masang gitu boleh, silakan. Dan sudah saya yang mencari. Nah gitu kan. Jadi kita yang sudah bermain. Kalau berbicara beban, jadi beban itu lebih mengutamakan menyelesaikan lawan dengan memukul, dengan benturan. Sifat tubuhan itu cepat, mantap, ekspresi total. Jadi tidak bisa kalau mepeh tidak berekspresi, itu harus berekspresi. Harus dimasang berekspresi. Ketika didekati lawan, jual gitu. Kita hanya begitu. Ini main. Ini juga main, walaupun dari kejauhan kita mukul perasaan lawan dengan ekspresi. Jerobah lagi, beberapa kali kita boleh. Nah setelah itu dikuasai, baru berinterpretasi. Kalau beban misalnya kita sudah mantap ininya, mantap sikunya, ya, mantap dukul gitunya, mantap itunya, ya, baru kita berinterpretasi. Maksud berinterpretasi apa? Tidak bermain ini aja, tapi ada sesuatu yang ganjil, gerakan ganjil, tapi lahir dalam diri. Nah gitu, tajol gitu lah. Ya, baru di sini dicampur dengan yang tadi, baru mau gitu. Terus pasang lagi. Nah di sini yang disebut gerakan atau yang mengecok lawan, gerakan ganjil, gitu. Itu main lagi, ini main lagi, jadi dicampur. Guru, upami dina peupehan ya, abi lami peupehan muping gitu. Apa tidak boleh pakai kaki? Boleh. Boleh. Peupehan itu bukan tangan saya, kaki juga main nendang. Tajongan ge aya dina peupehan teh. Jadi gini, kita masang dulu. Kita mau nendang nih. Masa nendang harus langsung? Nipu dulu. Baru nendang. Ya. Jadi ini dulu, orang sudah melihat ini, baru kita nendang. Ya. Atau gitu. Baru nendang. Boleh. Jadi kaki juga jalan dan nendang pun bebas. Mau nendang gitu boleh. Mau nendang begitu boleh. Misalnya cek gitu boleh. Bagaimana enaknya kita. Hanya dalam bebehan gesturnya harus benar. Jadi kalau masang tuh harus cakap. Dan ekspresinya harus total. Ketika didekati lawan, gitu kan.
Jadi harus ngisi dan cepat. Dina latihanana boleh sambil nendang Boleh. Bisa anu ngapak opat dulu, tadi terus senang. di Ngagolong dulu terus senang. Nenang dulu terus ngagolong. Boleh. boleh. Dan itu harus dibiasakan oleh kita. Jangan motokopi guru. Rekreasi. Jadi kebanyakannya motokopi guru. Jangan. Guru itu memberikan pemahaman sama kita. Materi ini bendung itu gini, ini bebek itu gini. Tapi setelah jadi, kalau guru mengajarkan sama kita misalnya, kamu masang begini, itu benar. Kamu masang begitu, benar. Tapi ketika sudah paham, banyak ngobrol, masang gitu bunggulnya terana. Nah gitu loh, nggak paham. Atau masang istilahnya di tangan dua, asal ininya jadi. Atau masang di dia, merumput. Bebas masang. Karena kalau kita paham, maka gerak kita apapun akan menjadi estetika. Jadi menjiwainya Pak Guru. Ambil pasang gitu, boleh. Bukan, tapi dia sing mencak. Nah gitu. Nah ya. Nah itu nana. Sing tewos. Sinkron Itu. ya? Sinkron bisa. Sinkron. Jadi bebuan itu ekspresi. Nah ini dulu setiap itu bebuan ada, cuman ada pembawaan yang berbeda. Jadi kalau ada disebutkan Cimande, Cikalong, ada Pasar Baru, jika itu pencak. Itu pencak semua. Pak Guru, ayah sampai Pak Guru ningali jurus itu sebagai apa? Jurus itu kan banyak, kita setiap padepokan punya jurus masing-masing. Nah, anda di sini bisa membuat jurus kalau kita sudah paham mukulnya gimana, bendungnya itu, kita bisa membuat jurus. Tujuan jurus apa? Satu, mengenalkan kepada yang awam. Jadi yang awam itu mengenal gestur daripada pencak, kuda-kuda. Oh, cara memukul itu begini. Itu dasar. Nah, dengan jurus itu kita bisa berimprovisasi, berinterpretasi. Tanpa jurus dasar kita tidak bisa. Contoh, kenapa saya ngeprak misalnya keras? Karena ada apa? Ada pembiasaan. Di rumah itu sering. Gitu kan? Para iseng. Gitu. Oh, akhirnya kenal. Oh. Nah, ketika biasa aja mencak, ini udah jalan. Jadi keprak itu bukan sebagai variasi atau sikut, tapi ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya, kalau dalam pencabulan itu memberhentikan langkah lawan. Ya, apapun tergantung dalam hati kita. Cuman beberapa intinya harus cepat dan mantap dan berekspresi. Pak Guru, abi aya pertarusan deui. Kan orang belajar mupuh ya. Billy aya pertarusan, cik cenah pupuhan teh mana jurus dasarna. Ah iya, jurus dasar. Nah, eta urang cuma ngawalna ieu. Iya, jurus pepehan. Anu kapupur ku Bapak Adung Rais ya. Terus ku Kang Rapijen, Kang Ceng guru abdi teh. Aya dasar jurus dasar 1 sampai 11. Gitu kan. Cuman ketika kita belajar pepehan akan berbeda nanti dengan yang lain atau dengan guru kalau kita berinterpretasi, banyak bertanya. Jadi pepehan itu bukan saja ngeprak ini dengar enggak gitu kalau menurut saya. Tapi pepehan itu luas gitu. Tapi kalau ini ngeprak ini itu babonnya pokoknya. Nah kalau kita sudah menguasai pokoknya bahwa kita boleh berinterpretasi. Contohnya berinterpretasi itu bagaimana? Misalnya kalau memberikan lawan itu dengan cara begini, ya memberikan lawan dengan cara memukul. Tapi kalau kita berinterpretasi kita harus yakin. Kita memberikan lawan dengan nah gitu aja, itu sudah memberhentikan lawan. Tapi dengan ekspresi total, dengan ada suara, nah gitu, misalnya. Ya, nah di sini baru campur lagi dengan yang pokok. Dak, misalnya mau gitu boleh. Jadi yang membedakan apa? Kita prestasi ya, dari warnanya
tiasa dipepehkeun ya. Biasa dipepeh. Oh Saya iya. terusan Pak Guru. Jadi guru simpuring ya, guru beban teh aya pertama diajarkan tukang ceng obel, Oh. tengah bawa obel, jurus sabtu semeja tos tiasa, tos kang rapijen, sok di paparinan abdi, dia guru ku abdi, walaupun guru awalnya kang ceng obel, tepang sedang kang rapijen, sok aya pas jejen ya. Itu kami dianggap guru karena beliau suka memberikan ke saya dulu. Saya lari-lagi ke Pak Yaya Sugenar dulu, si Cadas. Bapak yang meninggal, saya bertanya lagi ke anak-anaknya. Karena menurut saya tidak usah gengsi. Gitu kan. Kalau kita ingin maju banyak bertanya. Nah setelah itu saya berpikir saya hanya bisa meliput. Saya ingin mengerti juga apa yang disebut amang tapra. Ya saya ketemu dengan Raden Poko Somadi Praja Kan pokok. dan Poko. Saya belajar di situ. Meninggal, langsung saya diamanahkan untuk ke Kampung Inggris di Sukabumi. Ada Kang Amang di sana. Saya belajar lagi di situ. Terus akhirnya alhamdulillah ada paham. Ada paham itu artinya kita bisa mengerti apa yang dimaksud. Jadi pembelajaran itu ada hasilnya. Kuncinya jangan fanatik aja kalau belajar. Jadi jangan bingung kalau misalnya Cimane, Cikalong itu panjang. Kalau dia baik Cikalong maupun Cimane, kalau dia misalnya tukang penca sejati, dia harus paham keseluruhannya seperti Cianjuran. Dalam Cianjur itu ada pepantunan, ada jemplangan, ada rancangan, ada degungan. Kalau misalnya saya mah pepantunan saya itu sebagian dari Cianjur. Tapi kalau misalnya dia hanya bisa jemplang dan pantun, hanya dua lagi degung dan rancangan. Jadi dia harus total, harus bisa. Makanya saya bilang tadi, isi penca itu apa? Berbelan, bendungan, ceplosan, ringkesan, kawalan, seretan, provinsi, dan lainnya. Itu harus kita paham. Contoh gini, buat bendungan ini. Nah, kan itu. Buku bisa disebut buka kuncian. Orang dipegang. Yang tangan apa? Yang gede. Nah, kalau yang awam dipegang, dia akan kebingungan. Ototnya gede, misalnya tinggi besar ada tatoan. Ya, mukanya gerang. Otomatis takut kan orang. Mental, apalagi kita tidak beranasan bela diri. Nah, ketika dipegang, orang kan bingung. Kalau yang awam kan tahan. Yo, benar. Nah, ketika kita mengenal penca, ketika kita dipegang, nggak akan sulit karena jempol ini lama. Perasaan tarik. Tuh. Ya. Nah, sekarang sama dua tangan. Nah, peras. Umumnya kalau membuka, ya, akan diadu tenaga. Tahan. Tuh. Karena gede tenaganya. Tapi kalau kita memakai teknik penca, ya yang keras. Tuh. Ya. Jadi tekniknya hanya ke sini. Ada yang ke sini, ada yang ke bawah, yang keras. Tuh, ada yang ke sini. Dilepas. Bagaimana cara melepaskannya? Ini yang namanya jempol itu lemah. Nah, kita jangan ke sini. Kalau ke sini spekulasi, dia lebih gede tenaga. Makanya di sini usi. Diusikan tuh, ya. Makanya diusikan. Ya, artinya. Nah, seperti misalnya orang yang dua tangan. Nah, dua tangan. Ini kan dikunci istilahnya. Ya, kalau umum kan akan tahan. Itu akan gitu. Nah, kalau pakai penca, ada yang mancing. Tuh, tahan. Tuh. Jadi kan itu. Ngerti nggak? Maksudnya supaya kuda-kuda dan lengannya lepas, kita ada pancingan yang keras. Keras nih. Tahan. Tuh, tahan, penuh. Los. Nah, disebut seperti ceplosan itu. Ketika orang sedang Fokus ke atas. orang kan fokus ke atas. Contohnya. Tahan. Tuh, hese kan? Los. Di situ disebut terjadinya ceplosan karena ada bendungan. Kalau misalnya hanya megangnya gini, yang pakai tenaga, nggak akan ada. Tapi kalau keras, nah ini ada tenaga, ditekan, tuh, di sini. Tidak diadu misalnya gini, keras.
Nah, tidak diadu lawan. Nah, itu dogong disebut. Tidak bermain teknik, yang awam disebut. Tapi kalau kita mengerti esensi menca atau isi, dipegang. Nah, ini kan megang. Nanti ngepukul plus. Ya, seperti dipegang ini. Ini boleh kan? Pegang. Oh, susahnya kan? Tapi tempat dulu. Nah, kita bicara beban. Kita sudah gini ingin lupa tinggal gitu. Dengan kecepatan. Jadi makanya harus mengerti belajar baca kaidah, baca makalah. Karena kita di lapangan atau kita memakai itu tidak selamanya kita itu mukul. Ada kalanya orang itu begini kan, ada kalanya orang ngunci. Kalau kita dikunci harus buka dulu. Begini, ini dikunci. Keras, dikunci. Nah, bagaimana tadi? Las sidik. Bingung. Kalau umum, kalau yang nggak pakai teknik itu sulit tuh. Oh, dan gede tenangnya. Las. Ini nggak. Nah, kalau beban beda lagi. Beban di sini juga kalau kita seperti ini. Nah, gini aja. Nah, ketika kita mau dipegang ada ditempel, itu sudah lain. Coba pegang. Wah, udah pukul, jadi udah gitu udah langsung ekspresi. Alim kacau. Alim kacau. Tapi lamun kapelan, Alim kacau. enggak gitu. Udah, masa. Nah, kapelan mati, ya ditempel. Surum, bisa surum. Kalau tidak pakai kaidah pusing, ya, surum, tuh, atau angkat saya, angkat, tuh kan. Nah, sekarang pakai kaidah, cok, ya, surum, tuh, cok sekarang, tuh, kemana deh, tuh, kemana deh, tuh, kok, ya, ini, cok, bertanya lagi. Tapi banding perwakilan so kadang aya nu perbedaanna intervensi paguran sareng main Hah? paguran ada paguran Cuma masalah, jadi kadang gengsi nanti paguran antara paguran oh gengsi Paguron. oh Ini jadi kumaha itu wajar, gengsi Paguron kan tadi teh disebutkan babi. Orang pintar selalu bertanya, kalau kita ingin pintar tidak bisa gengsi. Selama itu ilmu sudah, ya, lu pencak, tanya diri, saya pukul udah bisa belum? Taram-taram, ya aja aku nanyain. Ulah kia saya bisa ngobrol. Bendungan, matos tuh, untuk tanyakan atuh. Sehingga kita paham esensi bendungan, esensi kawalan, esensi rikesan, esensi buka kuncian, ya. Dan yang lainnya, karena kita bertanya ada gurunya, tidak bisa spekulasi saya ya ayah, berarti hati itu. Jadi dia menurut jadi mungkin elek kayak Hal wajar kompetitif pada epokan hal wajar. Tapi kalau saya boleh garis bawahi, baik padepokan di Jawa Barat semua juga bagus, baik Cikalong, Cimane, Cici gitu ya. Bagus, tapi tetap penca itu satu, main kok penca, usik, amangat, isinya apa? Bendungan, ceplosan, rikesan, kawalan, bebehan, nyeret, itu di semua padepokan itu ada itu isinya. Nah, ulik mah perdalaman itunya. Jangan dulu promosi apa padepokan besar-besar isinya rapuh. Disebut mebeuh, entah mebeuh, aya dengeran serpihan. Main kok bendungan, ceplosan, rikesan, seredan, kawalan itu yang harus ada. Setelah kita paham itu sebenarnya baru kita boleh merek apa. Misalnya merek saya badak hideung. Ada kan badak hideung. Tapi isinya kita sudah paham. Iya mah abdi padepokan macan itu boleh, tapi isinya apa? Bendung, ceplosan apa? Jadi ulah sampai tengah kieu. Jadi udah saya bikin prinsip. Ongko misalnya pada pokoknya, tapi lamun di gitu, kumaha karena
Kumaha kan ulah ngabikeun. Oh neungeun deug mun itu can bisa teu nakal. Kalau misalnya dipotongkan yang jadi korban itu ketika ditahan, kita kaget tahan itu jadi korban. Coba cepos pos gitu ketika tanah bendung mas sedikit, tak cepat tuh jadi politik kan? Karena apa? Di tenaga dia, ya tahan sih, bendung sedikit, dek, tak bendung lah mereka, dek bendung, cepos dong, tuh. Jadi bahaya kan ya, jadi di tenaga kemana? Hadiahnya, apa yang kena hadir? Gelas kan apa itu? Anu nyeri yang jadi sakit itu karena apa? Ya, melawan, bahkan sakit. Nah kita masuk nusok penjara, bener masuk tuh, tak plos tuh, ini jadi kia tuh. Karena tenaganya tumpuannya di dia yang motong, ceplos kan, tuh jadi gitu. Ya. Nah, akhirnya nuka dia, tenaganya kemana? Hari itu, hidupnya. Tuh jadi gitu orang itu anu cilaka mah kalau ditahan potong. Tapi kalau kita salurkan tenaga lawan kemana? Oh ke sana. Itu tuh ujung juga. Jadi harus paham bagaimana kita dipegang, dikunci, bagaimana bukanya. Pegangan itu yang satu ada yang dua. Contoh. Pegangan yang keras ya. Kalau kan gitu orang. Oh, kan ingin membuka tuh gitu kan. Nah itu pencak sok. Tuh. Yang itu kosong. Pencak sama teknik. Kalau tidak pakai pencak atau tidak pakai usik dan rahasianya sulit karena ini gede ototnya gede. Gimana ototnya? Nah ini dipegang, kalau tidak pakai teknik sulit, keras. Sulit. Nah ini pakai pencak, jak. Jadi saya anu ya menyepeng karena apa? Yang keras. Nah ngaluk tuh. Ada yang situ, ada serang lah. Tuh ada yang tadi. Dan itu per detik nanti gitunya. Kalau ini kan slow motion. Kalau ini slow motion. Pegang. Tuh, ini slow motion. Tangga per detik. Jadi aja. Jadi yang tadi pahamilah kebutuhan, bendungan, dosa. Nah, kalau kita sudah menguasai itu, baru diri kita. Kuring we bencana di paribasa rek pasang gitu mangga rek gitu mangga da sadeana ge jadi sae. Tapi pahami belum ceplos dikes jangan begini. Aduh Cikalong teh kumaha nya? Cikalong teh napal rumpul. Oh itu sebagian. Kalau berbicara Cikalong ti Raden Haji Ibrahim harus ada peupeun. Peupeunna kumaha Raden Haji Ibrahim paling kuat. Terus ada lagi Cimanuk tetap menggunakan beupeun, bendungan, ceposan, seredan, buka kunci, ngunci, ngarikes. Itu yang digunakan dalam pencak. Tidak lain, punya pencak ngapung daya. Jadi pencak itu, main po itu pencak. Pencak itu usik itu amangan. Jadi main po, pencak, usik, amangan. Tuang, dahar, nyatu, nada eta kene. Manokwari, Persija, Persib main bal. Ya Pak Guru terang menggunakan istilah silat ya? Langki aku istilah silat. Kieu ari silat mah teu aya salasna mah. Tapi ayeuna kan sudah nasional. Jadi ada pencak silat. Jadi pencak silat itu artinya bahwa Indonesia itu berbagai suku bangsa mempunyai bela diri tradisi masing-masing disebut pencak silat. Tapi kalau di Jawa Barat pas Sunda istilahnya main po, pencak, musik, amangan ayo orang musik, orang main po teh. Berarti istilah silat mah di Jawa Barat sampai ayeuna nanti ya teh juga pugu. Juga pugu terus aya di Pulin gitu ya orang pulin nah. Kan langki digunakeun. Digunakeun silat jarang, orang pencak ya, orang musik ya, orang amangan. Nggunakeun naon? Bukan eta. Tah, aku kudu sok ieu. Orang musik ya. Ya musik kayak dah.
tak pelan ya. Pakai usik. Ya. Orang pencak, orang main ponya, bebehan kan. Jadi main po pencak, usik amangan itu besinya karena orang apa? Besi pencak teh, gunung ceplos ikos bebeh jauh sekali. Itu menuju metode latihan zaman tok itu, latihan pupuhan, palingna dicengikeun. Oh, ada berbagai macam yang beli kengker yang untuk tergantung guru atau guru galak di benang dan Betul kan itu ya? Cuman yang namanya hasil kreativitas Jalmi semakin kesini semakin mantap. Jadi seperti Cianjuran tahun 1845, sekarang Cianjuran tahun ayeuna tapi raos nu ayeuna. Jadi sanes butut, sanes awon. Karena yang namanya hasil karya itu berproses menuju ke arah kesempurnaan itu. Penyempurnaan. Makanya kalau berbicara pencak jangan bingung itu Cimane, ya Cikalong, Cikat itulah pencak. Hanya kita yang harus kita kejar kalau kita ingin paham. Kejarlah bepuhan, bendungan, ceplosan, kekesan, timbangan, awal, nyeret, muka kuncian. Itu yang harus dikejar. Jadi Cikalong, Cimane, Cidane memang kayak gitu. Hanya berbedanya ada yang paham sampai secara menyeluruh, ada yang tidak. Jadi kalau berbicara Cikalong nama tempat, terus Cimane nama tempat. Dari dia abdi ngajar ke Iwan dia di mana Ciamis, tetap aliran Ciamis. Bener gitu. Jadi dekat kumpul ada Haji Ibrahim teh ngalih ke Cikalong, saat nampi menerima pelajaran dari gurunya pindah di kampung Cikalong, daerah Cikalong. Di situ beliau mengajarkan lagi pencaknya. Nah, dari pencak beliau itu yang diajarkan itu ada murid-murid yang berinterpretasi dijabarkan lagi. Jadi tidak sistem matematika mun 2 tambah 4 tidak. Tidak. Jadi murid-murid dari Haji Ibrahim itu ada yang menjabarkan lagi, mengembangkan lagi pemahaman sampai sekarang. Yang disebut ada istilah Madi. Itu nama orang. Bang Madi, dia kan manusia. Ada bebelnya, ada bendungnya, yang cerita manusia. Termasuk Bang Kari. Disebut Bang Kari di Kampung Tanglang itu. Memang lebih spesifik ya. Yang menarik itu adalah bebelnya. Tapi dikatakan ulin bebel, padahal tidak ulin bebelnya, dia juga manusia. Ada istilahnya bendung apa dan manusia juga. Cuman nggak tahu kenapa gitu Bang Kari diasumsikan itu ulin bebelhan, mukul selamanya. Saya kira kalau saya pikir saya tidak begitu, karena dia manusia. Ketika dicekik itu dia kan pasti akan membuka. Tidak mungkin dicekik orang mukul itu. jadi jangan mudah langsung percaya kepada berita yang kita pikirkan dulu benar. Karena apa? Karena kan untuk regenerasi penerus. Cuman karakter Bang Madi Pesulam. Jadi Bang Madi itu ada apa? Ada keutamaan. Seperti cepat. Cepat. Nah, ai Bang Madi itu sok pucal aja, cok. Cepat tarik. Nah, tak jadi cara cepat tuh. Jadi kamu dan tahu sih. Jadi kamu di Jepang lah, sok kebuka kumadi mah. Saura deh ke dongeng. Nah, ketika di Jepang, di penggalangan di Jepang, aku boleh jadi foto, cepat bertarik. Juga misalnya, nanti Jepang dia, nah, misalnya dua, nah sepintasnya sulit. Sulit, tak iya mah paeh, pas paeh, tapi dia can paeh, tak iya, sok tarik, tuh, ayah kita, kan cepet, tapi lah anu awam begitu kan, dia akan narik, akan begitu, kaget, Jadi panik, tapi kalau dalam ilmu musik, nah ini belum keras, tuh, lihat tuh, buka, jadi
Makanya apapun kuncian, selama kuncian tangan manusia itu bisa terbuka, kecuali di Borogol mah bisa terbuka. Tapi selama itu kuncian manusia bisa terbuka kalau kita memahami. Jadi yang membedakan apa? Setiap manusia dalam penca, pemahaman. Pemahamannya. Saya tukang penca, senang penca, ini tukang penca, sama kita penca tukang main, tapi pemahamannya berbeda-beda. Saya mah pemahamannya cuma 5, ini memang sudah 7, ini 9, ini 12, sama, tapi pemahamannya beda. Kayak kita ngomong bahasa Inggris, ya, kalau kita ingin paham lebih jauh bahasa Inggris, kita harus memperbanyak perbenaran kata, gitu kan. Nah, pencat itu sama, harus banyak wawasan tekniknya, bukan mengatakan itu ulin rasa itu tekniknya nggak ada. Gimana? Dan rasa mah sudah ada, sudah diberikan oleh Allah rasa. Ketika anak kecil berkelahinya, rasa ada, tekniknya ada, batu kemudian. Ketika kita dewasa, rasa sudah ada, belajar teknik, maka dipakailah rasa. Nah, terus kayak kia keburu pandangan ya, abdi pandangan di Padahal kalau dia sesuai pandangan kia misalkan pakuran A si misalkan di pakuran aja betul belajar ke pakuran B pakuran A jadi ulah belajar ke pakuran B. oh eta mah budi eta mah kieu eta mah cupat bae naon teh hatena ari abdi mah teu jung diajar teh. Selama itu masih keneh ilmu orang Sunda pencak jung dan keke dirina nu bakal memilih. Jadi kieu abdi kan murid dia kasih penjual abdi teh baeud ya. Oh berarti dengan duit muridnya begitu. Justru kita harus ngantang. Nah, cuman muridnya harus ada etika, bilang dulu Pak abdi pencak. Yuk, sok silakan jangan fanatik karena orang fanatik itu pintarnya terbatas. Karena fanatik sakit itu pintar dia tapi terbatas gitu. Lalu pemikultur guru-guru penca anu kapungkur itu fanatik kan tapi henteu. Guru-guru penca anu kapungkur. Kapungkur itu terjadi fanatik. Ada fanatik ada yang tidak. Tergantung individunya. Tergantung individu. Jadi kita akan maju penca, akan paham penca. Kita tidak mengidolakan guru saja. Karena guru itu banyak narasumber itu. Kalau kita kenalnya hanya si A, kita akan anut ke si A. Padahal gurunya masih banyak. Kita harus mencari. Nah, kita mencari itu kita dapat referensi dari semua. Akhirnya kita yang membuat kesimpulan. Oh, ini akhirnya kita nanti. Tapi pencatnya kurang gitu ya. Kuring mencana. Dari kuring mencana pencak. Dari itu mana? Dari itu mana? Nah, kuring mencana. Tapi kita bisa begitu karena ada guru. Ya Pak Guru mah sapertos ya nya, sapertos Bruce Lee-nya. Betul. Terus kita saya. Kecil masih kene mencarinya begini. Mencari itu ada dulu kita punya guru, syariatnya ada guru. Nah, kalau kita sudah begini, kita tinggal berbicara, dialog dengan diri kita. Kalau tidak ada yang ngerti kita jempol lagi guru, konsolidasi lagi dengan guru, selalu. Makanya kalau pencat tanpa guru, jadi jarang bisa ninggalin kita. Buat tinggal leluskan caranya, golong jadi nggak golong. Sejak ya sequel. Gitu, ayat itu agak gitu. Jadi itu nyikunannya orang bohongan karena kan untuk ditujukan kepada objek. Jadi berait. Nah, kayak orang gitu kan harus ada pengaruh ke objek. Ulah sepatu orang hanya gitu.
Tapi setiap gerakan kita bok itu, terus bok itu, sehingga rasa. Jadi kita jangan berpikir gerakan dia, kita mah anteng lain gerakan, gerak kurang, Psikologi mempengaruhi. Ya, psikologinya enak dia. Air mencak, pasang air baju, masang baju dia, pulang, masang gitu deh. Iya. Jadi ekspresinya dalam juga. Tapi dia untuk karena itu, tidak perlu lele. Begitu dia di sumpingan atau di ngalangan jalan, dot. Nah itu bisanya tuh nanti salah kita makan. Ayo nah iya, kurang hayong golong makan lawan. Tujuan lawan. Suruh berkali. Jadi pergi. Suruh gitu. Gitu. Dol aduh. Tadi bahasa Ciamis hilap dah. Tadi lah bahasa Ciamis. Jadi kayak terus ya dari kakak guru kan ngerti kayak udah mau di YouTube-nya yang ningali asli maksudnya gitu. Siang gantengnya. Ya ulah di film atuh. Tong di film. Main antara ganjil dengan genap. Berapa guru mah langkahnya cepet bisa ya tetep. Nah, dia semua kan bisa begitu karena kita aja makan bisa ngomong pada si Iwan wah ngeri kan. Ya salah satu ya cara masak. Ya, seperti dia biasa beli. Ya. Keprak. Nah, keprak kita ya. Tah, biasa nyora. Terus gitu kan. Kurang ekspresi. Dulu gemes, rumah gemes. Nah, malah eta banyak ada. Terus gemes ya orang apa? Nah, gitu kan. Ada sih pundak gitu. Nah, kayak sih ngapot. Nah, gitu kan. Deuleskeun sadayana jetak ke dor. Rambut tarik tuh. Dor. Nah, pas deuleskeun nah golong. Tah gitu. Angkat golong nah. Kita ya. Nah, gitu. Belum dor. Dor. Kayak mati jangan kesian power. Ini gemes. Tinggal power. Jadi nggak kayak masang kan. Akhirnya masang sesuaikan kaki kan di sana. Nah, tapi berdepan kan dia. Nah, jadi gitu. Akhirnya apa? Gitu. Nah, ini prak, gitu. Tak lulus ke ngalangkah ngagolong. Ngalangkah ngagolong. Kan gitu ya. Ya. Oke, Pak. Jadi gua lulus ke sekarang ngagolong. Nah, gitu. Gitu. Jadi gua ngalangkah ngagolong. Dengar. Dengar. Iya. Oke. Jadi setiap langkah ngagolong kayak power. Nah, iya lah, golongan dia lah. Latih cari latih. Memang capek. Belum begitu, karena langkah nikuna. Gitu. Niku gitu. Dor. Nah, gitu. Lapaskeun. Lalu dia leleskeun, ya kalau baru tak sakit tuh. Beredogkeun, tadi dia teh beredogkeun. Cepet-cepet nah. Tak gitu. Ya, iya kan, gitu. Ya, itu pas digolong. Iya, weh gitu.
Nah, tapi lurus, ya. Habiskan di sini. Nah, sampai situ. Dor, gitu. Nah, gitu. Baru kan tolong, dor, sulung lagi. Nah, gitu deh. Ya, jadi lawan kan itu ya. Nah, ketika lawan, gitu keplak. Nah, sila ini. Nah, gitu. Sok deh. Yang nyorak, yang gak masih dia. Nah, terus, kan tolong lempang. Dor, tak gitu. Biasa kena ada sini. Nah, coba ini. Keprak. Ya. Atas. Tah, eta. Jadi kan sudah di penjara. Beri keprak lawan. Nah, gitu. Nah, bisa tolong beli, masuk beli. Enggak. Jadi, 1, 2, lagi mundur. Dor. Oh, enggak. Keprak. Ya, masuk tipu. Nah, tipu lagi. Keprak. Ya, masuk tipu. Nah, kita angkat gitu. Nah, di dia lepaskan sadayana, tekak. Dan jadi dor jadi gitu. Gitu. Kan dia betul mah. Itu. Ya, jadi nah, orang kayak ngelangkah, lepaskan sadayana. Bebasin langkah tuh. Nah, terus dulu dor. Nah, jadi ulah kaki. Dor itu sadayana lempang. Tadanya dok. Enak memang leungeut lempang deh. Nah, Pas normal aja. oh. Gitu kayak. Eta. Nah, jadi eta sih. Nah, gitu. Tadi dia bikin di pencet. Kurang bunyiku bisa gitu. Dor. Apa? Golok. Dor. Nah, gitu. Jadi nggak dibingungnya. Jadi ulang maka berbicara yang dulunya. Tapi bagaimana merenah orang tanya? Coba pernah dipilih kaset. Ya. Enak masalah itu. Guguran enak masalah. Nah gitu. Nah gitu. Nah itu. Ya. Nah ketika di dekati lawan, nah gitu. Ya, itu. Ya, masih. Tuh. Kamu. Nah, jadi kita yang tangkap nih. Itu. Gitu. Nah, jadi nggak golong. Lumpang tolong. Jadi, dor. Dengar. Tolong. Dor. Nah, gitu. Jadi gimana nyambung? Asli nyambung. Malah bingung. Gitu. Dor. Nah, tolong ini. Dor. Nah, terus tolong. Buka kalimat. Nah, buka gitu. Gitu deh. Lumpang aja. Jadi saya patokan maknanya. Itu nggak bebas. Kadang-kadang bisa hayang itu. Nah, ini sarung yuk. Ayo, tuh. Oh, tempat ada di mana tuh? Tuh, apa supaya wan biasa kayak. Tuh. Tidak malah. Jadi awal mah harus mengikuti apa-apa. Nah, itu masa. Praktik udah kok. Masa. Ya. Keprak. Ya. Nah, yang dia dengar gini, dor. Keprak. Dengar dor. Dengar dia dor. Keprak. Cetet. Golong. Dengar dor. Gitu. Gitu. Dengar. Yak. Cetet. Golong. Itu aja. Jadi kalau kita gitu, ya kalau kita niku boleh bikin niku dengar tapi balik lagi gitu dor beres kan magolong dor masang deh gitu gitu dor magolong gitu dor gitu nah eta aja karena kita mantap kayak itu namanya. Ayo. Dia kena dikasih si genggel lah. Ya, taruh kasih gula. Miringan. 2, 3 gitu. Dah. 1, 2, 3. Jadi di dalam Menpo sebelum kita melaksanakan usi kubuan ada dasar yang harus dimiliki. Contohnya begini, pasang kuat.
Ini jangan diasumsikan untuk taruh, tapi ini membiasakan supaya terbiasa gerak. Prak, ya. Ini lagi. Keprak itu harus ada power dan bunyi. Bunyi ini, power ekspresi. Dibiasakannya dari awal. Pasang. Ini. Dengan ekspresi. Ya. Lagi. Ini pengenalan keprak. Keprak, ya. Ya lagi. Keprak. Sekarang sikut. Lagi. Sekarang satuin keprak tiku. Jadi ya. Ya. Nah, lagi. Ya. Nah sekarang kan tangan di sini posisi. Nah sekarang pukulkan. Pukulnya gimana? Contohnya gini. Ini lemas. Cut. 1, 2. Ya posisi gini. Nah. Ya pukul. Golong. Pasang lagi. Ya. Keprak. Siku. Pukul. Golong. Pasang. Nah. Keprak siku. Jetet golong. Nyambung. Artinya jetet golong itu nyambung. Tak. Gitu. Nah. Gitu. Pasang lagi. Yang disebut pukul 1. Kalau posisi begini, ini kan di sini. Pukulkan saprak. Sikut. Pukul. Golong. Pasang buka dua golong. Posisinya ke depan. Nah. Sikut. Lagi. Sikut. Pukul. Suruh. Keprak. Sikut. Pukul. Suruh. Keprak sikut. Pukul. Suruh. Golong. Nah, seperti itu. Nah, dasarnya tetap di sini. Misalnya kita hitungan 1 kali, hanya ini. Geraknya 2, hanya ini. Kita belajar tak, jeter. Pasang lagi. Jeter. Nah, pasang lagi. Tak, jeter. Nah, pasang lagi. Gitu, jeter. Sampai 4. Tak, jeter. Nah, cuman harus bagus dulu golongnya. Jadi golongnya kan gitu. Nah, tuh jadi tuh. Nah, itu. Nah. Ya. Pasang. Ada siku kosong di sini. Yang disebut siku tapi kosong, tapi lutut. Pasang. Siku kosong ini nih. Nah, gitu. Nah, ya. Anu katubu yang kanan. Biasanya yang kanan pasang. Nah. Siku kosong. Nah, ini kan posisi tangan begini. Dilemaskan, pukulkan. Nah, jadi gitu. Sekerasnya dengan suara. Ya. Nah, pasang. Siku kosong. Pukul lemas. Nah, kan ini dia posisi. Ngagolong ini gitu genas. Ngagolong. Pasang tadi. Kaprak. Niko kosong. Gitu. Gitu. Dor. Itu kan biasanya begitu. Jadi ketika kita sudah begini, terus mukul gitu, ingin ngagolong, artinya harus robah dulu ininya. Cuman nanti tidak akan teriak langsung nanti. Tapi biasakan ngomong tadi. Ya. Pak. Ya. Pak. Si kosong. Dubuk. Dor. Ngagolong. Dor. Dari posisi di jalan. Surungkeun. Keprak. Dia yang di dia hiji gebuk. Dor. Gitu. Ya. Gitu. Jaga. Golong. Mulai buka. Nah. Ya. Nah, di dia mau gimana? Saya pengen ngagolong, silakan ngagolong. Gitu. Nah, makanan ngagolong tuh. Nah, jadi kami pasti gitu. Ngagolong. Gitu. Ngagolong lagi. Gitu. Terus pasang. Ini pengenalan ya, pengenalan bebehan. Harus
Nah, keprak ibu jaket bolong. Keprak. 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 Siku. Nah. Ya. Ngikutin 2 kali gitu benar. Gitu. Siku nih gitu. Gitu. Jaket. Suruh. Keprak siku. Siku kosong. Pukul. Golong. Pasang lagi. Nah, gitu. Kaca pikir gitu gede. Dia mau sendiri. Orang yang bisa membuktikan kerja di mana kaedah macam apa rumah penurunan pensiunnya tapi lo menggerak kayak itu menit mana gerak lewat di mana ya Didaktikalnya, didaktikal. gerak aja kan cekap itu mirasa gerak demi rasa dalam hati ekspresi tidak ada Tidak ada. yang murah kali ya Polos. gitu. Tapi lah urus saja nggak jauh burung kota lain gitu nanti lain kasih syukur gitu ini biasa karena nyanyi muntah ekspresi ku mah mau murika kemarin jalmi atau bisa mau jadi cerit si jalmi karena belum terakhir ini ekspresi muka udah lain bukan guru yang lain kalau nasi seket ya karena dia biasanya melaksanakan proyek itu buahnya bukan syukur gerak kadang-kadang jalan usul gerak pencak tapi tetap paham real ya pencak sederhana jangan dijadikan ruwet aku aja dijadikan ruwet lagi ngebut nggak penuh jempol modalnya ludeng gitu Modalnya ludengnya. itu ludeng mah nggak ya belum hei nah gitu tuh iya bagus ini tadi iya bagus iya ini tadi iya ini jorong nih bagus aduh oke nih aduh wah bagus ya Aish. Ya. Itu udah jadi tinggal nempakeun ka murid tepakeun semakin kita nempakeun semakin sensitif kita contoh jadi murid ya tarik tuh tuh ya oke sekarang mau di oke ya oke dan seterusnya ketika kita nempakeun kita semakin paham dan sensitif jadi ketika napal kan sudah ngerti kawalan nih disuruh nih ini sama saya berarti ini yang main kan tuh jadi berat jadi tarik nggak ditarik kok kan tuh disuruh nih tuh ada tunjuk kan dia tuh disuruh udah disuruh ini orang ingin ngejatuhin ke ini ingin ngangkat nah ya dia sensitif tapi teorinya tekniknya sudah diberikan jika sensitif itu seiring waktu nah, dengan cara nempakin diri teman-teman Oh, kantos tuh. Emang kan nggak bendung tapi telat dan ke sana. kita lamun teratan itu sensitif Oh, habis sering gitu. nah itu kan proses Oh, kan baru dikasih gini bulan yang lalu tapi terus setahun besok sensitif ya sensitif nih Komentar telat itu. sensitif sih dari Arno nah kalau misalnya sudah ditepakin tentang saya ditepakin enak kok pokoknya digantung awal Oh, kieu guru teh.
Nah, jadi tujuh. Ini hese dituarna gitu. Seperti itu. Oh, harus power lah, bagaimana? Nah, kayak latihan dia semua. Jadi kawalan nanti tembak itu. Siapa yang belum ngerti kawalan? Hah? Apa yang nyobian? Tuh lihat. Coba. Tuh. Oh, Abi nyobain. Kawalan, jauh. Tipe grup mana? Itu langsung. Oh, Kan udah disampaikan kawalan. Oke kan. Kasih tahu dulu. Oke, pertama kawalan dengan punduk ya. Bangun ditarik. Ya, langsung ya ngawal seperti 3 kali ya. Saya benar-benar selesai. Tahan. Kalau Ya. tidak pakai itu jangan, Anda tong pakai eta. Sampai kawalan ya. Nah, angin. Oke, lagi. Oke, apa dia? Tadi begitu apa dia? Lagi. Oke, bagus. Apa dia? Sama. Oke, siap. Ulangi kawalan, Kang. Ulangi kawalan berdiri. Ya. Oke. Ana yuk. Didorong. Kita turunkan. Ya, jangan enggak. Turun. Atau yang dorong. Dorong. Nah, sebiar. Turunkan. Yes. 1. 2. Ulangi kawalan. Ya. Jadi Iya. Sama. Kawalan turunkan si bahu. Dia turunkan. 1. Turunkan bahu. Kawal, ulangan kawalan. Nah, sekali ulangan kawalan. Coba kawal sekarang. Nah, iya. Ulangan kawalan dulu. Ulangan kawalan. Nah, lebih baik kawalan. Ini kawan. Cembungkan kawal. Yes, eta Kang. Yes, ulangi kawalan. Kawal ya, baru didorong. Iya. Ya. Ya, ketek. ketek. Kurang tiga ditomplok, hiji-hiji lah. Itu pas diangkat, coba diturunkan. Anu apa kayak kawal lah. Ya, kedua nana. Yuk, komplok. Nah, anak kawal lah, hiji lah. Yes, satu. Kiri. Oke. Dua nana komplok tapi kawal. Kiri. Setelah ditutupi kawal. Kawal. Jadi Kaki kan. Ketika Kaki. diangkat kaki. pemilik diangkat, pemilik take down. Nah, yes, teruskan. Ini Itu. tuh. Ya. Kilirkan, itu kan kilirkan yang kalah ada. Oh, di Kepajam dia. ya, Nah, begitu terus begitu kan. Ketika diangkat kilirkan. Eta, Kang. Turunin ke bawah lututnya. Ina di rek. Sambil megang itu sambil megang gitu. Sorry. Lah. Turkan. Ya, Kang. Supaya tidak mudah diangkat. Ya. Nah, itu. Dan itu fondasi yang paling supaya kita, kalau kita sudah sensitif, kita tidak mudah dijatuhkan lawan. Cobain aja. Makanya sering berlatih kawalan sama teman. Nah, udah sensitif nanti saya coba, saya pun akan sulit. Aduh, dikit hese.